Habib, mungkin selain faktor lelah Bib, apa lagi ya Bib yang menyebabkan kalau kita lagi ngaji itu suka ngantuk gitu Bib? Luar biasa. Biar nggak ngantuk gimana gitu Bib? Masya Allah. Silakan Habib. Kita bahas insya Allah. Silakan Habib. Ustadz Syam semua, Ustadz Maulana, Erin. Kadang kita kalau lagi baca Al-Quran emang luar biasa ngantuknya dahsyat. Ya, itu ngomong-ngomong ngantuk, itu ngantuk ada beberapa macam. Ya, ngantuk tuh ada macam-macam. Ada ngantuk yang pertama, ngantuk ketika baca Al-Quran. Suruh baca Al-Quran ngantuk, suruh ngaji ngantuk. Kemudian coba suruh aktivitas yang lainnya. Ternyata aktivitas yang lainnya juga ngantuk, berarti kurang istirahat. Ya, istirahat yang cukup, tidur. Sibuk. Ya, insya Allah nanti bangun nggak ngantuk lagi. Yang kemudian kedua, ngantuk ketika baca Al-Quran. Suruh baca yang lain, baca novel, Instagram, dan lain sebagainya. Ternyata ngantuk juga. Coba suruh aktivitas yang lain. Ketika beraktivitas yang lain nggak ngantuk. Nah, berarti ada masalah nih di matanya. Coba cek ke dokter mata. Dan yang ketiga, ngantuk lagi baca Al-Quran. Ya, ketika ngaji ngantuk. Tapi giliran untuk lihat yang lainnya, TikTok, Instagram, WhatsApp, luar biasa. Melek semelek-meleknya. Nah ini ngantuk yang dikhawatirkan. Kenapa? Khawatir ngantuknya gara-gara apa? Gara-gara hati kita kotor. Ya. Sehingga dibikin ngantuk. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu syaitan dia berusaha bagaimana caranya hamba-hambanya Allah, bagaimana caranya umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka mengantuk, mereka ketiduran ketika mereka mau mengaji. Ya, makanya kita jangan mau terbujuk sama syaitan. Bagaimana caranya biar kita nggak ngantuk ketika kita baca Al-Quran? Ya, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, pernah ngasih tahu ya kepada kita semuanya. Kalau misalkan kita bangun malam kemudian kita baca Al-Quran, saat baca Al-Quran itu bacaan kita sampai nggak sadar kita apa yang kita baca, maka kata Nabi tidurlah, istirahatlah. Tapi ini jangan dijadikan alasan. Tidur yang dimaksud sama Nabi, istirahat yang dimaksud sama Nabi, istirahat tidur untuk nanti kuat membaca Al-Quran. Bukan kayak kita kadang-kadang tidurin istirahatnya emang gak ada niat buat baca Al-Quran. Emang gak ada niat buat mengaji. Orang dulu tuh, orang-orang soleh terdahulu luar biasa. Tidurnya sedikit, meleknya banyak. Orang sekarang meleknya sedikit, tidurnya banyak. Orang dulu maksain untuk tidak tidur. Padahal ngantuk. Tapi orang sekarang keren banget, maksain tidur padahal kagak ngantuk. Ya Allah, maka ini zaman udah berbalik. Kita jaga, kita hati-hati. Jangan sampai kita mau ditipu daya sama syaitan. Berusaha, berjuang untuk tidak mengantuk saat mengaji. Yang namanya ngantuk itu wajar, ya. Kemudian saat kita ngantuk itu kalau bisa nahan nguapnya, nahan nguap. Sebab Allah cinta sama orang yang bersin. Ketika bersin Allah cinta. Kenapa? Sebab saat bersin tuh macam-macam penyakit keluar. Calon-calon penyakit keluar. Tapi kalau misalkan tasawuf yang namanya nguap. Itu tasawuf minasyaiton kata Nabi Muhammad. Yang namanya nguap itu dari syaitan. Sebisa mungkin kalau nguap ditahan. Nggak kuat ditahan ditutup mulutnya. Ya, pakai telapak punggung tangan kiri. Ya. Kemudian kalau misalkan udah ditutup jangan sampai bersuara. Jangan sampai bersuara gitu. Siapa orang yang dia nguap sampai bersuara itu diketawain sama syaitan. Aduh. Nah, mending diketawain sama Mas Sony. Iya, mungkin nanti ada tutorial menahan nguap ya. Menahan mules kayaknya. Beda nggak keluar. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang datang ke studio dari mana sih? Sukabumi. Masya Allah. Mau nanya? Mau ya? Yuk kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangannya.
Angkat tangannya. Wah keren nih bersuara. Oh ibu dulu aja deh. Ibu nanya ya bu ya. Gak apa ya izin ya. Silakan ibu berdiri. Namanya siapa, dari mana yang lengkap sebutin bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lia dari Majelis Taklim PWRI Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan dong untuk Ibu Dewi. Biar semakin semangat lagi nanyanya. Mau nanya apa? Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz Maulana. Boleh tuh. Yes tuh. Senang tuh Ustadz Maulananya. Begini Bapak, saya kalau mengaji suka terbata-bata. Gimana cara mengatasinya, rasa malu mengaji terbata-bata, cara mengatasinya. Ya, terima kasih. Malu mengaji karena terbata-bata. Gimana Terima tuh? kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana dijawab. Erin, Habib dan Ustaz Sam dan semuanya guru-guru kita dimanapun berada. Dan semua yang masih terbata-bata baca Qurannya. Bagus. Bagus. Kok bagus? Berarti masih mau ngaji. Oh tuh gitu ternyata. Orang yang bagus bacaannya, pahalanya banyak, merdu. Orang yang dengar juga dapat pahala, itu bagus. Tapi jangan sampai berkecil hati bagi orang yang terbata-bata. Karena bisa jadi pahalanya lebih banyak. Karena terbata-bata maka diulang-ulang. Walantu. Jadi bertambah pahalanya kan. Bukankah setiap urut dapat pahala? Sementara karena dia terbata-bata dia ulang-ulang tuh. Walantum abidu wala. Kan gitu kan. Berarti di sini kita orang yang terbata-bata. Tapi dia tidak berhenti untuk membaca Al-Quran. Pertanda dia sudah mendapatkan kemuliaan karena usahanya. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Ibu tidak usah malu. Kalau ibu mau tidak malu, ngajinya bareng-bareng. Orang nggak tahu. Betul. Tuh. Coba kalau baca Yasin sendiri, serasa lama. Tapi kalau baca Yasinnya bareng-bareng, kan enak. Dapat basic. Kan gitu. Jamaah. Pahala itu dilihat dari usahanya. Beratnya. Karena beratnya ujiannya, maka di situ. Ustadz, bagaimana supaya saya tidak malu? Cara yang terbaik adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti orang belajar. Karena belajar itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Apalagi Al-Quran. Ya. Setiap hurufnya dapat pahala dan bisa juga menggugurkan dosa. Dan kalau nggak berhenti lama-lama lancar ya Ustadz ya. Lancar, lama-lama lancar. Insya Masya Allah. Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Dan semangat buat semua yang terus mau belajar. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang siapa ya? Aku pilih aja. Yang mukanya kayak banyak masalah siapa ya? Gak ada. Oh Bapak kayak, oh enggak nih Bapak selalu sumringah. Pak silakan Pak. Berdiri Pak, izin Pak di sini. Namanya siapa Pak? Nama saya Suparman. Boleh dideketin lagi mic-nya izin. Nama saya Suparman. Bapak Suparman. Pak Bapak kayak mau sidang saya Pak. Bapak ngadep situ aja deh. Saya jadi deg-degan diliatin gitu. Lihat situ Pak. Bapak dari sama ya pengajiannya. Boleh deketin lagi Pak, sini Pak. Nah, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparman dari Majelis Taklim PWRI Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan untuk Bapak Suparman. Mau nanya apa Bapak? Tanya dong Ustadz. Iye. Saya mau bertanya kepada Al-Mukarram Ustadz Habib. Siapa? Pertanyaannya, bagaimana caranya menanamkan rasa malu jika kita tidak bisa mengkaji Al-Quran? Karena terkadang sekarang masih banyak orang yang tidak bisa mengaji Al-Quran, apalagi usianya sudah lanjut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan duduk. Bapak lagi ada waktu ya? Soalnya lagi gak menyelamatkan dunia ya Pak ya? Bapak superhero itu kan? Superman. Hah? Lain lagi. Oh lain? Lain beda. Oh, maaf saya salah. Ini bisa. Bapak Suparman. Ini salah. Silakan Habib dijawab aja Habib. Mas Nggak enak. Ustaz Maaf ya. Syam, Ustaz Maulana semuanya. Masya Allah. Ini sangat penting buat kita.
Karena berapa banyak di antara kita pengen banget anaknya bisa baca Al-Quran. Lupa orang tuanya. Lupa dia nggak ngaca, lupa dia nggak sadar diri, nggak introspeksi kalau dianya juga masih banyak PR. Dianya belum bisa baca Al-Quran. Jangan pernah malu untuk belajar membaca Al-Quran. Untuk bisa baca Al-Quran. Justru malu ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana biar kita punya rasa malu tersebut? Kita ingat mati. Ya, gimana nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan kerjaan kita dan lain-lain sebagainya sampai melupakan kita kepada Al-Quran. Berapa banyak orang sekarang luar biasa sampai nggak tahu di rumah Al-Quran ditaruh di mana, nggak tahu Al-Quran di mana. Bahkan mungkin ada yang nggak punya Al-Quran di dalam rumahnya. Ketika ada yang mau minjem lupa, ya Allah saya nggak punya Al-Quran. Atau lain lagi orang dibiarin Al-Qurannya berdebu ditaruh di atas lemari. Dibacanya setahun sekali dan ini setahun sekali ketika bulan Ramadan. Na'udzubillah. Siapa orang yang membiarkan Al-Qurannya berdebu? Ya, pastikan saat itu hatimu juga dalam keadaan berdebu. Pantas rezekinya seret ketutupan debu. Ya Allah. Pantas hajatnya doanya kayaknya lambat banget dikabul ketutupan debu. Pantas jodoh enggak datang-datang ketutupan debu. Maka debunya dibersihin. Al-Quran jangan sampai berdebu. Baca Al-Quran, ngaji. Ya, bagaimana nanti kita ketika menghadap Allah kita malu, kita nggak bisa baca Al-Quran, kita nggak bisa ngaji sebab Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firmannya Allah. Bagaimana saat kita nanti mati, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad, hadir pengajian rajinnya luar biasa ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis Nabi Muhammad, tapi nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa ngaji. Mau taruh di mana nih muka kita nanti ketika mati menghadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kalian adalah yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya. Seburuk-buruknya kalian adalah yang tidak mau belajar Al-Quran, enggak mau ngaji Al-Quran dan tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kewajiban kita kepada Al-Quran itu 3. Yang pertama, wajib kita bisa membacanya, membaca Al-Quran dengan benar. Hukum tajwidnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita wajib mempelajari, mengetahui makna, arti-arti setiap ayat yang ada di Al-Quran. Jadi setiap kita baca, kita resepin. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran itu tidak mengenal umur, mau membaca dan mau mengamalkan ya Bib ya? Betul, Masya Allah. Justru semakin kita udah berumur, kita harus ingat apa nih PR kita buat di akhirat. Mudah-mudahan dengan Al-Quran tersebut jadi bekal yang terbaik buat kehidupan kita kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Habib Syaugi untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Aku suruh tepuk tangan terus ya biar gak ngantuk, biar semangat, biar gerak badannya ya. Semangat untuk belajar ya. Semangat, Masya Allah. Ustadz Syam, aku penasaran deh. Kenapa Kalau tuh? Ustadz Syam sambung ayat sama Erin, aku pengen denger. Boleh nggak? Baik, Boleh ya? bismillahirrahmanirrahim. Erin mau dong. Silahkan Erin. Surat apa kira-kira? Ada di surah Fatir, kita mulai dari ayat 29. Masya Allah, silakan Ustadz Syam, Baik, silakan bismillah. Erin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Fatir ayat 29 dan ayat 30. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang mereka bertilawah, mereka membaca, mereka menghafal, mereka berusaha memahami, kemudian mengamalkan kitab Allah yaitu Al-Quran. Kemudian dengan itu mereka wa aqamus salah. Dengan mereka bertilawah Al-Quran mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan mereka mengeluarkan harta mereka sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut, perdagangan yang untung terus. Tidak ada satupun pedagang yang pengen bangkrut, tidak ada satupun pengusaha yang pengen rugi. Semua orang yang berdagang pengennya untung dan tidak mau rugi dan pengen sukses. Dan ternyata perdagangan seperti apa yang tidak ada ruginya? Yaitu bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jenis bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama, mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran, kemudian mendirikan salat, kemudian bersedekah dengan apa yang dia punya. Karena sesungguhnya sesuatu yang bisa melembutkan hati ini agar mau membaca Al-Quran, salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Karena bersedekah itu adalah membersihkan diri, membersihkan hati sehingga lisan ini mau membaca Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda dan Allah akan menambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata pahala baca Al-Quran itu sangat besar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan, orang yang membaca Al-Quran dalam sholatnya sedang dia dalam keadaan berdiri, maka setiap hurufnya 100 pahala. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya sedang dia sholat duduk, maka pahalanya setengah daripadanya. Orang yang membaca di luar sholat, maka pahalanya setengahnya lagi. Dan orang yang membaca di luar sholat tanpa wudhu, maka pahalanya setengahnya lagi. Berarti membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan pahala. Bukan menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran wajib dengan wudhunya. Tapi membaca Al-Quran bisa tanpa wudhu. Dan itu tetap mendapatkan pahala. Masya Allah. Terima kasih banyak Erin. Terima kasih Erin. Yang telah memberikan inspirasi di pagi hari ini Masya kepada kita Allah. semua insya Allah. Terima kasih juga Ustadz Syam. Sama-sama. Dan semoga ini. Ya, Ya Allah. malah sibuk. Ya, Lagi apaan tuh? syuting. Ustadz. Ya Allah. Ini lagi syuting. Lagi ngobrol. Lagi mau. Ini malah ngobrol. Sony, ini ibu nggak sabaran. Ngapain? Mau nanya. Ya Ustadz Maulana memang lagi sendiri. Mau nanya apa lagi? Bukan. Ah, emang apa sih? Mau nanya tentang Quran. Ya, ya Bu. Saya bilang nanti aja. Keburu apa? Nanti, Keburu lupa nanti nanti udah, aja ya. Ibu dikit pertanyaannya. Abis ini aku kasih kesempatan Sini buat ya. nanya ya. Nanti ya. Gak usah nangis. Yaudah. Ada penjual balon di depan. Enggak ada. Ya udah jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.